majelis yang sangat agung. Di dalam malam hari ini dipun rawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dawuhipun Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibus Sintud Durar, bahwasanya majelis Sintud Durar menika dipun rawuhi Kanjeng Nabi melai awal ngantos dumugi akhir. Oleh sebab menika nek saged saderenge acara menika berakhir, ampun wangsul eman-eman sebab panjenengan sekarang ini saat ini berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari awal sampai dumugi akhir Kanjeng Nabi berada di tempat ini. Otomatis sedaya arwah yang suci-suci pasti ikut hadir di tempat ini. Karena Kanjeng Nabi hadir, maka ruh-ruh yang suci-suci mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam ngantos hari akhir semuanya pada hadir di tempat ini untuk menghormati pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita harapkan dari hadirnya beliau menika kecuali mudah-mudahan beliau memberikan berkahnya dumateng kita sedaya. Mugi-mugi para arwah-arwah yang suci, para ruh-ruh yang suci dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan barokah dumateng kita semua, sehingga wangsul dari majelis ini ada perubahan. Yang kita inginkan majelis ini adalah pancingan sebetulnya. Majelis ini sebetulnya umpan. Yang kita harapkan ikan yang sangat besar. Yang kita harapkan bukan pancing. Pancing itu tidak ada artinya. Yang kita harapkan adalah ikan yang sangat besar. Apa itu? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah nikulah yang menjadi tujuan utama terselenggaranya acara menika. Kan tinggal remene Kanjeng Nabi Muhammad dengan membuat senangnya hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Kanjeng Nabi bersama arwah-arwah yang suci yang ikut hadir di tempat ini bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mau Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita semua dan memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Napa ingkang diwastani hidayah? Hidayah niku kemampuan untuk taat, niku namanya hidayah. Nek tiyang niku mboten asal hidayah tidak akan mampu melaksanakan ketaatan. Ajeng ngaji wegah, ajeng sholat berjamaah wegah, ajeng wiridan wegah, zikir wengi mboten kuat. Poso Senin Kamis tidak bakal mampu. Poso Ramadan kadang-kadang tanggal 1 pun takok bodol. Niku mboten bakal kuat tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek pun angsal hidayah, subhanallah, tiang itu bisa berubah total. 5 waktu bisa masuk masjid terus, sholat berjamaah. Sababul hidayah macam-macam. Ada satu orang yang mendapatkan hidayah hanya gara-gara melihat tulisan di dalam mobil, wonten bis yang dinaiki, wonten tulisan sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Langsung turun dari bis dan dia pulang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manggil salah satu santri. Kemudian dia mengatakan, wahai santri, tolong ajari aku untuk sholat. Luar biasa. Langsung detik itu juga tidak jadi pergi, pulang belajar sholat 5 waktu selalu di masjid. Sababul hidayah macam-macam. Wonten malih kang sababul hidayah niku harus melalui dibunuh kali Gusti Allah wonten. Ada satu cerita di tetangga saya, tiang niku pun sedo pun ajeng dikubur sudah diangkat tengah jalan longgo. Mayite si longgo boten sing angkat sing longgo. Mayatnya duduk langsung dilempar, bludak tinggal lari.
Setelah orang ini, ternyata orang ini hidup lagi. Ini kan pembawa saya sababul hidayah kados mekaten. Terus tiang niki wau ditangleti, Pak jenengan wau pripun ingkang jenengan raoske? Wah, kula niku wau sampun dieret-eret teng ora-ora kali malaika. Di tengah ora-ora jutaan manusia disiksa. Jutaan, bukan ribuan, jutaan manusia disiksa. Kula pun dieret-eret sudah dihadapkan teng komandan malaikat. Jebul-jebul komandan yang ngomong, wah menurut data yang di sini ini salah cabut. Ini belum waktunya mati ini, balik noneh. Akhirnya dikembalikan lagi, orang ini hidup kembali dan luar biasa. Sababul hidayahnya dari situ 5 waktu tidak pernah sholat di rumah, selalu sholatnya di masjid. Macam-macam sababul hidayah. Oleh karena itu, memohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditambah hidayah. Dan berapa banyak orang yang bisa mendapatkan hidayah karena sebab majlis Maulidun Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak hati yang tersentuh kemudian menangis dan pulang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak hati yang terbuka di saat seperti ini, seperti yang terjadi pada zaman Al-Habib Hasan Al-Bakr. Salah satu daripada jamaahnya sudah berkali-kali majelis maulid nggak hadir. Ketika ditanya suatu hari, pas waktu hadir, tanya kenapa kamu kok lama nggak pernah hadir di dalam majelisku. Muridnya ini berkata, wahai Habib, saya itu heran dengan tetangga saya sampai tidak ikut majelis berkali-kali, itu karena saya dimintai tolong tetangga saya untuk bertobat. Kan aku kepingin tobat kan iso apa ora? Nggih saged. Lah dosane jenengan napa? Kula niki rentenir. Tukang anak duwe. Sing biasa duit niku 1000 dadi 1200. Kadang-kadang niku mboten trimo manak mutu sak buyute, sak anak putune niku langka. Niku kerjaane kula pripun? Anu kang santri, saya bisa tobat enggak? Oh, bisa. Syaratnya 3. Nomor 1 harus menyesal. Nggih, kula betul. Yang kedua, kamu jangan lagi bekerja itu lagi. Siap. Saya tidak akan kerja itu lagi. Yang ketiga, janji kepada Allah untuk tidak mengulangi. Siap, kula janji demi Allah, saya bersumpah saya tidak akan kembali lagi. Bagus, syaratnya sudah. Tinggal yang nomor 4 itu namanya apa? Dulu yang pernah bayar lebih, bayar lebih nih. Nek dik mono utangi 1000 kok tarik 1200, balik 200. Wah ini bisa repot. Lah pripun carane lho? Lah catetane ono ndak? Wonten niku sak lemari catetane. Pun ngoten mawon kang santri sampean golek iki catetane sampean tingali kula nipun bayar ngoten mawon. Ono Pak Bejo biyen utang 500 bayar 600 balik 100. Ono Harjono utang 5.000 bayar 5.500 balik 500. Jadi data ini dibalik ke kabeh. Akhirnya sampai rampung kula mboten saged sedina rong dina beb kula pirang-pirang dina nek mbalike duit. Akhirnya kula mboten melu majelis jenengan suwe niki. Nah terus sampun telas kula takoki masih ada ndak mutasi kata kang santri lah catatan sing ilang nggih wonten nek. Wah repot iki catatan sing ilang. Wis ngene wae dikira-kira sedekahno. Disedekahno. Wis ganjarane dikekno wong sing catatan ora. Kasih catatan sing ilang. Wis selesai, alhamdulillah. Berarti taubatmu sudah taubatan nasuha. Matur nuwun kang santri. Wis sakniki wis hati-hati aja sampe nglakoni mulih. Nggih, angsal sedina terus mati. Iya niki sedo dalam keadaan taubat. Kok enak men ya nganak ra duwe pirang-pirang taun apa mati taubat. At-ta'ib kaman la dzanbalah, wong tobat seperti orang yang tidak punya dosa, bersih, putih, semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih, gak duwe dosa, dakhalal jannah, langsung masuk surga. Kula niku bingung, kok iso?
Lah kok penak emen ya, pirang-pirang tahun menikmati hidup dengan cara meres wong. Lu apa mati kok malah tobat. Kamu kepingin tahu sababul hidayahnya. Jangan aku mau lagi gak takut lagi ngerti aku. Cuman saya kepingin tahu cerita dari kamu sendiri. Kata Al-Habib Hasan. Sebetulnya sababul hidayah orang itu karena hadir di majlisku ini. Suatu ketika dia itu tidak niat hadir di majlisku. Dia itu kepingin nagih utang. Delala sing ditagih melu majelis. Boten wonten tiange melu majelis maulid. Akhire digoleki lungguh ning pojokan niate gak hadir tapi niate ngenteni nasabah. Ngenteni nasabah apa nagih utang. Nah disitulah turun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembagian keberkahan, pembagian hidayahnya. Pas dapat pembagian hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pembagian hidayah dari Allah. Kita nggak usah munafik, malas ada pada kita. Sholat berat ada pada kita. Maksiat seneng ada pada kita. Wes nggak usah munafik. Nek masalah taat berarti pol, nek maksiat seneng itu saestu. Nah ini yang kita pingin malam hari ini, ya Allah, bagikan hidayahmu kepada kami semua. Pulang dari tempat ini hilang semua senengnya kepada maksiat bisa hilang, senengnya kepada dosa hilang, dirubah dengan seneng kepada taat kepadamu ya Allah. Amin ya Rabb. Allah maj'al taufiq ta'atika farahi wa sururi. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam doanya, Allah maj'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah kesenanganku adalah taat kepadamu. Taat kepadamu menjadi kesenanganku, hobiku. Amin ya Rabbal. Ini dari hidayah. Oh begitu, iya dia dapat hidayah dari sini. Begitu dia hadir di pojokan, kena hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pulang ketakutan, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sido nagih malah mulai nangis, wedi isuke metu ya awakmu gawe, terus njaluk tolong supaya dituntun tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Ini adalah pancingan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang menjadi sasaran utama kita ini adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita semua, sehingga bisa membuat perubahan pada diri kita. Ingat, kita ini kalau terus-terusan seperti ini berbahaya. Kalau kita ini senang dengan ya Allah, kita mintanya ya Allah, Allahumma kama farahtana fi hadhihi laila wa farihna fil akhirah. Mudah-mudahan seperti kita bahagia di saat ini, mudah-mudahan bahagia lagi nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana sebabnya,